Mantan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Indonesia Rizal Ramli, Amin Rais, Letjen Purnawirawan Soeharto, Ihsanuddin Nursi, Ubaidillah Badrun, serta tokoh-tokoh lainnya yang terafiliasi dalam Koalisi Perbaikan Indonesia KPI, mendatangi Gedung Merah Putih KPK, Senin 21 Agustus 2023. Rizal mengatakan, kedatangan mereka ke lembaga anti rasuah adalah untuk melaporkan kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN di era Presiden Jokowi yang semakin parah. Selain itu, Presiden Jokowi juga disebut mengarahkan anak mantunya dan hendak membuat dinasti di Indonesia. 5 tahun yang lalu, kami berjuang supaya Indonesia bebas dari KKN. Ternyata hari ini, kok malah KKN-nya lebih gawat. Selama pemerintahan Jokowi, KKN makin ganas, berlipat ganda, makin parah dan vulgar. Yang kedua, nepotismenya luar biasa. Pak Harto baru angkat Tutut Soeharto setelah 32 tahun berkuasa. Hari ini Jokowi, anaknya itu diaturlah sama dia, mantunya. Dia mau bikin kerajaan, mau bikin dinasti. Lupa bahwa dulu raja-raja di Nusantara menyerahkan hartanya, menyerahkan kerajaannya untuk gabung bikin republik. Hari ini Jokowi bercita-cita untuk jadi raja di Indonesia. Lihat aja dandanannya. Kalau pakaian daerah rakyat biasa dong. Ini pakaian daerah raja-raja. Raja Amangkurat pula lagi pengkhianat nomor 1 di Indonesia. Itu kan baju topi. Raja Amangkurat. Amangkurat 1 pengkhianat paling besar dalam sejarah di Pulau Jawa. Kok tega gitu? Nah, kita semua, termasuk saya, bekas menterinya, itu ketipu dengan tampangnya yang merakyat, yang lugu. Kita kena prank semua. Ya, kirain orang ini tampangnya merakyat, gayanya merakyat, jujur, ya kan? Tapi ternyata kagak, hatinya itu untuk oligarki. Dia sendiri kepengen jadi oligarki dan keluarganya. Ini merupakan pengkhianatan terhadap Undang-Undang Dasar 45. Selain kebijakannya yang bikin miskin, tindakannya yang bikin rakyat susah, selalu belain asing, terutama China. Dan yang kedua, ya kan, dia sendiri ambisinya itu pengen bikin kerajaan. Nah, kami hari ini datang ke KPK untuk KPK, mohon maaf, undang-undang KPK itu dimulai zaman Gus Dur, zaman kami. Selesai zaman Megawati, dilaksanakan oleh pemerintahan seterusnya. Kami ingin minta KPK kembali ke kitohnya, berjuang buat melawan nepotisme dan korupsi tanpa pandang bulu. Siapapun pejabatnya, anak pejabat atau bukan, supaya kapok. Di Korea 4 presiden dikorupsi, ditangkap karena korupsi. 3 tuh jenderal kuasa banget, 1 anaknya Pak Chung Hee perempuan, 4-empatnya dipenjara karena korupsi. Hasilnya apa? Hasilnya di Korea hari ini tidak ada satupun pejabat yang korupsi dan berani pakai uang negara buat pribadinya, keluarganya. Nah, Indonesia nggak mungkin bisa maju 25 tahun lagi kita ngomongin KKN lagi kalau kita nggak mulai dari sekarang. Ya, sudah waktunya para pejabat siapapun, kami minta KPK berani untuk mengadili dan menangkap. Pak Rizal Ramli tadi disinggung soal nepotisme dan nepotisme. Bang, apa bang? Depan bang. Pengamatan saya menyimpulkan bahwa korupsi zaman Pak Jokowi ini
itu makin menusuk ke dalam, ya. Kemudian Pak, di maaf, lihat dalam kamera, Pak. Pak kamera izin. rumah Jokowi itu bersemayam, insya Allah, korupsi yang luar biasa. Jadi ini sudah tidak ada waktu lagi lah, ya. Jadi enough is enough, and then we have to do something. Something itu apa? Mari kita bikin bersama nanti, ya. Jadi Pak Rizal Ramli tadi disinggung soal nepotisme, contohnya apa sih Pak? Rizal, ya? Bapak, nepotisme di zaman Jokowi apa maksudnya Pak? Bapak, jadi hari ini oh ya, gimana Pak?